Halo ayah bunda dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan memberikan sedikit ulasan tentang gambaran umum kurikulum PAUD atau seluruh proses pembelajaran yang ada di PAUD, khususnya di taman kanak-kanak ya ayah bunda, agar ayah bunda tidak bertanya-tanya apa dan bagaimana sih pembelajaran sebenarnya yang ada di PAUD atau taman kanak-kanak. Namun sebelum kita membahas lebih jauh tentang kurikulum yang ada di PAUD khususnya di taman kanak-kanak, yuk kita cari tahu dulu apa itu PAUD ya bunda. Menurut Undang-Undang Sisdiknas 2003 Pasal 1 Ayat 14, Satuan Pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini atau PAUD merupakan satuan-satuan pendidikan yang menyelenggarakan upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Jadi, salah satu tujuan utama pendidikan taman kanak-kanak agar anak tidak mengalami kesulitan saat belajar di jenjang pendidikan dasar atau SD ya ayah bunda. Nah, sekarang kita bahas tentang jenis-jenis atau bentuk PAUD dulu yuk, ayah bunda. Jadi, jenis-jenis atau bentuk PAUD itu ada 3 ya ayah bunda. Yang pertama, PAUD dalam jalur pendidikan formal yaitu berbentuk TK atau Taman Kanak-Kanak yang penyelenggaraannya di bawah pembinaan Departemen Pendidikan Nasional atau Depdiknas dan Raudatul Atfal atau RA di bawah pembinaan Departemen Agama. Yang kedua, PAUD dalam jalur non formal berbentuk KB atau kelompok bermain dan juga tempat penitipan anak. Dan yang ketiga, PAUD dalam jalur informal berbentuk posyandu, bina keluarga balita, taman pendidikan Al-Quran, dan pusat kegiatan belajar masyarakat. Nah, sekarang kita cari tahu dulu yuk mengapa PAUD sangat penting. Tahun-tahun pertama kehidupan seorang anak sangat menentukan masa depan kehidupan anak tersebut di masa mendatang. Oleh karenanya, pendidikan anak pada usia awal-awal ini merupakan faktor yang sangat penting dan berpengaruh terhadap masa depan anak itu sendiri. Bahkan bagi kemajuan suatu bangsa loh ayah bunda, sesuai dengan karakteristiknya, masa usia dini seringkali disebut masa peka. Pada masa ini, anak sangat sensitif dan merupakan saat yang paling tepat untuk menerima respon-respon atau rangsangan-rangsangan yang diberikan oleh lingkungannya. Dengan demikian, lingkungan yang menyediakan sejumlah rangsangan perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh agar lingkungan belajar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak. Nah, sekarang kita cari tahu juga ya, mengapa PAUD sangat penting. Pada masa usia dini terjadi perkembangan sel-sel saraf otak yang sangat pesat. Hampir 50% sel saraf otak terbentuk di usia dini dan juga aspek-aspek perkembangan yang mengikutinya, seperti perkembangan fisik, motorik, kognitif, bahasa, dan seni. Anak usia dini juga berada dalam periode kritis, di mana periode kritis adalah tahapan perkembangan yang ditentukan secara biologis. Saat organisme siap secara optimal untuk memperoleh pola perilaku tertentu yang merupakan bagian dari perkembangan normal. Periode ini menurut definisinya tidak akan terulang pada tahap selanjutnya. Jadi, bila dalam periode kritis ini ada perkembangan anak yang mengalami gangguan, maka tidak dapat diulang lagi perkembangannya. Misalnya, tahap perkembangan 2 sel-sel otak yang berfungsi untuk bicara pada bahasa dan bahasa akan mencapai puncaknya di usia 8 bulan dan akan semakin menurun. Nah, sekarang kita bahas yuk ayah bunda tentang kurikulum TK 2024. Kurikulum TK 2024 memuat aspek-aspek perkembangan yang dipadukan dalam bidang pengembangan yang utuh yang mencakup bidang-bidang pengembangan berikut. Yang pertama,
Bidang pengembangan perilaku melalui pembiasaan meliputi pengembangan moral dan nilai agama, serta sosial emosional dan kemandirian. Yang kedua, bidang pengembangan kemampuan dasar meliputi kemampuan berbahasa, kognitif, fisik, motorik, dan seni. Dan perkembangan kognitif anak usia TK menurut Piaget berada pada tahapan pra-operasional, yaitu tahapan di mana anak-anak belum menguasai operasi mental secara logis. Periode ini ditandai dengan berkembangnya kemampuan menggunakan sesuatu untuk memiliki sesuatu yang lain dengan menggunakan simbol-simbol. Mengapa anak usia dini tidak dibolehkan diajarkan kalistung ya Bunda? Umumnya orang tua menyekolahkan buah hatinya ke pendidikan anak usia dini atau PAUD atau taman kanak-kanak agar lekas bisa membaca, menulis, dan berhitung atau kalistung. Terutama ketika nanti sudah menginjak kelas 1 SD. Namun, hal tersebut justru tidak diperbolehkan diterapkan di jenjang PAUD. Kabid PAUD dan Pendidikan Nonformal (PNF), Dinas Pendidikan atau Disdik menjelaskan, kalistung tidak diperkenalkan dalam kurikulum PAUD sebab idealnya anak-anak jenjang PAUD dan TK hanya dikenalkan huruf dan angka tanpa harus dipaksa kalistung. Jadi jelas ya Bunda, kalau anak-anak jenjang PAUD tidak boleh diajarkan kalistung. Mengapa? Dan alasan yang kedua adalah karena anak usia dini berada pada periode emas, di mana pada periode ini otak akan banyak menyerap apa yang dilihat dan didengar. Bukan masalah kalistungnya, tapi bagaimana cara mengenalkan membaca dengan memberi stimulasi halus motoriknya. Sebenarnya anak PAUD itu tidak boleh diajarkan atau dipaksa harus bisa kalistung, hanya boleh dikenalkan pada keaksaraan dulu. Masih banyak orang tua yang belum memahami hal tersebut. Mayoritas menuntut anaknya harus bisa kalistung sebelum masuk SD. Dia mengimbau agar guru PAUD berperan penting untuk ikut menyosialisasikan kepada orang tua bahwa anak usia PAUD tidak seharusnya dibebankan kalistung karena ini baru dimulai pada jenjang SD. Nah, sekarang alasan yang ketiga ya Bunda, pembelajaran di PAUD seharusnya hanya sebatas menanamkan nilai dasar, konsep dasar, dan keterampilan dasar, serta pembentukan karakter untuk mempersiapkan anak-anak masuk SD. Dampak negatif memaksakan anak menguasai kalistung akan merusak kecerdasan mental. Secara kognitif, anak memang jenius, namun fungsi otak lainnya akan terganggu, kecuali jika kalistung disampaikan dengan cara yang menyenangkan dan disukai anak-anak, misalnya memanfaatkan media gambar hewan peliharaan sambil menyebutkan jumlahnya, disertai mengenalkan warna-warna dasar. Biarkan anak berkembang sesuai minat dan bakatnya. Dengan demikian, perkembangannya akan sempurna. Di usia PAUD, anak memasuki masa emas yang harus dioptimalkan, namun optimalisasinya tidak harus berfokus pada kalistung. Pembelajaran karakter lebih diutamakan pada anak usia dini. Pembentukan karakter siswa bisa dilakukan dengan beragam pembelajaran yang menyenangkan, mulai dari melihat video hingga berkunjung ke tempat wisata untuk belajar secara langsung. Idealnya memang karakternya dulu yang dibentuk, baru kemampuan akademiknya. Terima kasih sudah menyimak video ini ya Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.